Sebelum membahas ASEAN, marilah kita mempelajari letak geografis Indonesia terlebih dahulu. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara tetangga Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Timur Leste. Indonesia juga bertetangga dengan negara Papua Nugini yang berbatasan langsung dan berbagi dengan Indonesia di sebelah timur, tepatnya di Pulau Papua. Nah, demikian letak geografis Indonesia. Sekarang kita mempelajari sejarah berdirinya ASEAN. Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 menandatangani Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Deklarasi Bangkok ditandatangani di Bangkok, Thailand oleh 5 Menteri Luar Negeri pendiri ASEAN, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Homan, Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Pada awal berdirinya ASEAN hanya beranggotakan 5 negara. Dalam perkembangannya sekarang, ASEAN menjadi 10 negara. Adapun Timur Leste belum menjadi anggota ASEAN. Tujuan ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN tercantum dalam Persetujuan Bangkok. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. 2. Memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antara negara di wilayah Asia Tenggara dan berpegang pada asas Piagam PBB. 3. Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu, dan teknologi, iptek, serta administrasi. 4. Saling memberi bantuan dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan fasilitas pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat. 6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada, yang mempunyai maksud serta tujuan yang sama, serta bekerja sama secara erat dan mantap. Nah, sekarang kita akan membahas profil 10 negara ASEAN. Berikut ditampilkan juga bendera dan lambang negara masing-masing negara. Profil negara ASEAN. Indonesia, tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ibu kota negara Jakarta, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, bentuk pemerintahan republik, bahasa Indonesia, mata uang rupiah. Malaysia, tanggal kemerdekaan
31 Agustus 1957. Ibu kota negara Kuala Lumpur. Kepala negara yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional. Bahasa Melayu, mata uang ringgit. Singapura. Tanggal kemerdekaan 9 Agustus 1965. Ibu kota negara Singapura. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Singapura adalah berdagang. Brunei Darussalam. Tanggal kemerdekaan 1 Januari 1984. Ibu kota negara Bandar Sri Begawan. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Bentuk pemerintahan kerajaan. Bahasa Melayu, Inggris, dan Cina. Mata uang dolar Brunei. Thailand. Ibu kota negara Bangkok. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan kerajaan. Bahasa Thai. Mata uang baht. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. Negara Thailand dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Myanmar. Tanggal kemerdekaan 4 Januari 1948. Ibu kota negara Rangon. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer. Bahasa Burma dan beberapa bahasa etnis minoritas. Mata uang kyat. Vietnam. Tanggal kemerdekaan 2 September 1945. Ibu kota negara Hanoi. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer. Bahasa Vietnam, Inggris, Prancis, Cina, dan Khmer. Mata uang dong. Kamboja. Tanggal kemerdekaan 17 April 1953. Ibu kota negara Phnom Penh. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan kerajaan monarki konstitusional. Bahasa Khmer, Prancis, dan Inggris. Mata uang riel. Laos. Tanggal kemerdekaan 19 Juli 1949. Ibu kota negara Vientiane. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan republik. Bahasa Lao, Palaungwa, Thai, dan Khmer. Mata uang kip. Filipina. Tanggal kemerdekaan 12 Juni 1898. Ibu kota negara Manila. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan presiden. Bentuk pemerintahan republik. Bahasa Filipina, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Demikian profil 10 negara ASEAN. Setelah mempelajari pelestarian hewan dan tumbuhan ASEAN, kini kita akan belajar tentang patung. Nah, untuk meningkatkan kreativitas, melatih gerak motorik, nanti kita akan mencoba membuat patung sederhana dari plastisin. Soleh-solehah, tetap fokus dan semangat ya. Kali ini kita akan belajar membuat motif patung. Salah satu kegiatan yang harus kita lakukan saat ini adalah melestarikan hewan, terutama hewan-hewan langka.
Oleh karena itu, hewan-hewan langka sebaiknya ditangkarkan agar kelestariannya terjaga. Di beberapa tempat penangkaran hewan, misalnya penangkaran buaya, di sana membuat simbol patung untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tempat tersebut merupakan penangkaran buaya. Contohnya seperti patung berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis patung. Ada figur, ada buste, ada torso. Mari simak penjelasannya. Figur. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Buste. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. Yang terakhir, torso. Patung jenis torso merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, demikianlah video pembelajaran di tema 1 subtema 3. Semoga soleh-soleh semua memahami apa yang disampaikan oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.